Anak sekolah Bangsaan Indonesia. Tempat tinggal Komplek perumahan Taman Aman Indah dan terakhir ibadah agama Islam pekerjaan pendidikan S2 dan saudari terdakwa apakah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini? yang mulia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini. Saudari terdakwa, saudari oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan terhadap saudara almarhum Amin dengan pasal 351 KUHP ayat 3 dan 4. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya, saat ini saya didampingi oleh penasihat hukum. Kepada saudara kuasa hukum terdakwa, apakah benar saudara sebagai kuasa hukum terdakwa? Silakan menyerahkan kartu tugas dan surat kuasa. Saudara penuntut, silakan membacakan Terima kasih yang mulia. Saya membacakan surat dakwaan. Barangkali saya ingin menyampaikan beberapa hal. Kami selaku penuntut umum telah memberikan pertanyaan dakwaan kepada penasihat hukum sekaligus terdakwa
Maka dari itu, kami mengajukan untuk penyampaian surat dakwaannya hanya penguraian dari tiap-tiap pasal tersebut dan beberapa dakwaan berikutnya. Lalu kemudian pasal yang didakwakan terhadap terdakwa. Baik, pada penasihat hukum, gimana tanggapannya? Baik, pada penutup silakan dibacakan surat dakwaan sehingga lalu selanjutnya diberikan pasal demi pasal. Surat dakwaan nomor registrasi perkara pidana 01 garing Pengadilan Negeri Sragen garing Romawi 4 garing tahun 2023. Identitas terdakwa, nama lengkap Abita Putra Wijaksono, tempat lahir Surakarta, umur 27 tahun, tanggal lahir 30 Desember 1996, jenis kelamin perempuan, bangsa Indonesia, tempat tinggal Komplek Antaman Blok Indah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Agama Islam, pekerjaan dosen, tidak terakhir Kabupaten Pelimpahan berdasarkan surat pilihan perkara acara pemeriksaan biasa nomor APB 045 garing EP garing 09 garing 2023 pada tanggal 20 September 2023 dan surat penetapan majelis hakim Pengadilan Negeri Sragen berdasarkan nomor 1 garing pidana garing Pengadilan Negeri Sragen garing 2023 bahwasanya pada tanggal 2 Oktober 2023 Saudara Amita Pustasari telah melakukan sebuah tindakan penganiayaan terhadap Saudara Almi. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan tindakan yang pertama, memulai dari kecelakaan yang terjadi di dalam mobil antara Saudari Amita dan Saudari Amin karena sikap kecemburuannya. Yang kedua, pada kejadian tersebut petugas kepolisian yakni Ahmad Latif Jalani mendatangi tempat kejadian perkara berdasarkan aduan yang dibuat dari saksi yakni Salman Al-Farizi dan Sigit Nomoli. Yang ketiga, pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap HP Samsung A03 Core milik Saudari Amin. Yang keempat, dalam keterangan terdakwa bahwasanya terdakwa telah melakukan pemukulan karena didasari rasa kesal terhadap ancaman yang telah dilakukan oleh Saudara Amin terhadapnya. Maka dari itu, kami selaku penuntut umum mendakwa sebagaimana yang diatur dalam pidana pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ayat 3 dan 4 tentang penganiayaan, penyebabkan luka dan kematian. Demikian dakwaan yang kami bacakan dan diserahkan kepada majelis hakim di persidangan pada hari Rabu 29 November 2023. Kami selaku sama-sama yang Dari perhatikan Anda mengenai dakwaan. Apakah benar dengan apa yang disebutkan oleh penuntut bahwa saudari telah menganiaya dan masih terhadap almarhum Saudari Amin? Tidak benar yang mulia. Apa yang saya lakukan saat itu hanya melindungi diri. Sebenarnya saya sekarang sudah bagaimana Pak Sobo? Seperti disebutkan dalam layar bahwa yang dilakukan oleh terdakwa adalah upaya perlindungan diri. Pada itu kami meminta pengajuan eksepsi atas surat sebuah dan selanjutnya sudah diberikan di pasal tersebut. Menurutnya, apakah Anda menerima eksepsi dari Pak Sobo? Baik, Pak Sobo silakan bacakan surat eksepsinya. Eksepsi terdakwa Undang Putritasari didakwa pasal 351 KUHP ayat 3 dan 4 tentang penganiayaan menyebabkan luka dan kematian. Majelis hakim dan saudara penuntut umum yang kami hormati, setelah tim penasihat hukum mempelajari surat dakwaan penuntut umum tanggal 3 Oktober 2023 terhadap terdakwa yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum dalam sidang tanggal 29 November 2023, maka pada sidang hari ini perkenalkanlah kami tim penasihat hukum mengajukan dan membacakan eksepsi yang selengkapnya adalah sebagai berikut. Berkenaan dengan dakwaan yang dialamatkan kepada terdakwa, kami penasihat hukum terdakwa dengan segala hormat mengajukan surat eksepsi sebagai berikut. 1. Ketidakjelasan identitas korban. Adanya kekeliruan dalam identifikasi korban, di mana dalam dakwaan disebut almarhum Saudara Amin, namun tidak dijelaskan secara lengkap dan jelas.
Hal ini dapat menimbulkan kerancuan dalam mengidentifikasi fakta perkaranya. 2. Keabsahan alat bukti. Majelis hakim menilai bahwa keabsahan alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum masih memerlukan kajian lebih lanjut. Oleh karena itu, majelis hakim memerintahkan agar proses pemeriksaan terhadap alat bukti tersebut dilakukan lebih lanjut pada tahap persidangan. Selain itu, dalam menanggapi surat eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, majelis hakim memberikan perhatian khusus terhadap keberatan terkait keabsahan alat bukti. Pada tahap persidangan lainnya, majelis hakim berencana untuk mendengarkan argumen lebih lanjut dari kedua belah pihak guna memastikan keberlanjutan proses hukum yang adil dan transparan. 3. Tidak adanya keterangan saksi ahli. Tidak disertakannya keterangan dari saksi ahli yang dapat memberikan penjelasan mendalam terkait dengan kejadian dan kondisi psikologis terdakwa. Saksi ahli diperlukan untuk memahami lebih lanjut motivasi dan keadaan emosional terdakwa pada saat peristiwa terjadi. 4. Ketidakjelasan motif penganiayaan. Dakwaan tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai motif penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa. Untuk memahami tindakan terdakwa, perlu diberikan konteks yang lebih mendalam mengenai peristiwa sebelumnya. Poin nomor 5, upaya penahanan diri. Pada pasal 371 ayat 3 tidak konkret mereka yang dilakukan terdakwa dalam bentuk penganiayaan. Oleh karena itu, kami mengemukakan bahwa tindakan terdakwa seharusnya diinterpretasikan sebagai respons terhadap ancaman konkret yang dialamatkan sepadanya oleh korban, dan bukan sebagai niatan untuk melakukan penganiayaan sebagaimana dari pasal-pasal tersebut. Dasarkan atas keberatan sebagaimana diuraikan di atas, maka kami di penasihat hukum terdakwa mohon agar majelis hakim memutuskan tentang eksepsi sebagai berikut. 1. Menerima sebagian eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. 2. Menolak sebagian eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Atau apabila majelis hakim yang mulia atas dasar pertimbangannya berpendapat lain, kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian surat eksepsi ini kami sampaikan sebagai prima konstitusional terdakwa untuk membelanya. Kami berharap agar surat eksepsi ini dapat dipertimbangkan dengan seadil-adilnya oleh majelis hakim. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut umum, dapat tanggapan mengenai eksepsi yang dilakukan oleh kuasa hukum terdakwa. Tanggapan penuntut umum terhadap eksepsi penasihat hukum terdakwa Alkitab Sari didakwa pasal 351 ayat 3 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang terhormat Ketua dan anggota majelis hakim, terdakwa serta penasihat hukum serta hadirin yang hadir dalam persidangan ini. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada anggota majelis hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyusun tanggapan atas eksepsi dari penasihat hukum terdakwa dalam perkara tindak pidana yang melanggar pasal 351 ayat 3 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ucapan terima kasih telah kami sampaikan kepada penasihat hukum terdakwa Alkitab Sari atas eksepsinya telah disampaikan dan dibacakan di persidangan. Yang tidak lain bukan untuk bersama-sama mencari kebenaran serta keadilan dan eksekusi. Yang kedua, mengenai pokok perkara. Setelah konsultasi dengan sesama, uraian keberatan penasihat hukum dalam eksepsinya dapatlah keberatan beberapa pokok. Misal keberatan dari kami selaku hukum terhadap penasihat hukum. Bagaimana? Yang pertama, tentang persyaratan materi surat dakwaan. Bahwa dalam keputusan pasal 351 ayat 3 dan 4 dinilai tidak jelas oleh penasihat hukum baik bentuknya maupun detailnya terkait dengan peristiwa yang didakwakan oleh JPU, terutama mengenai subjek bahwa tindakan tersebut didasarkan kesaksian dari terdakwa kepada korban sehingga tanpa perubahan. Yang kedua, bahwa itu dalam pasal 351 ayat 3 dan 4 tidak sesuai dengan maksud dari tindakan terdakwa terhadap korban. Maka dari itu, tanggapan kami dari jaksa mengenai eksepsi dari penasihat hukum. Yang pertama, bahwasannya tentang satu materi bahwa penasihat hukum terdakwa telah memahami hal yang terjadi dalam perkara ini, bahwa peristiwa yang dilakukan korban tidak hanya sejak satu kali, namun juga dilakukan secara berulang kali hingga korban tidak sadarkan diri. Yang kedua, bahwa dalam surat dakwaan sendiri, pasal yang dijerat terhadap terdakwa sudah benar, sebab yang dilakukan terdakwa adalah penganiayaan. Dalam hal ini, penganiayaan sesuai dengan pasal 351 ayat 2
perkara 024 dari pidana dari pengadilan terakhir. Ini pengadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara secara biasa dalam pengadilan tingkat pertama dalam persidangan secara majelis telah memberikan keputusan selah bagaimana dalam perkara terdakwa maka berlaku berdasarkan terdakwa dibahas oleh sejak tanggal 10 September 2002 sampai 20 September 2003 dilakukan proses terakhir oleh penuntut umum sejak pada tanggal 21 September 2002 sampai 30 September 2023 dilakukan proses terakhir. Maka seperti penasihat hukum yang pertama Muhammad Tagih Terdakwa para penasihat hukum telah tetap dan berharap di perkara nanti 9 Sragen telah memberikan tanggapan untuk umum atas aksi penasihat hukum yang bahwa atas dari perjuangan penasihat hukum atas tanggapan jaksa penuntut majelis hakim akan mempertimbangkannya pertimbangan hukum menimbang bahwa mengenai syarat sahnya surat dakwaan pasal 143 ayat KUHP menetapkan syarat terkait isi surat dakwaan adalah harus berupa uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Menyebut faktor dan tempat surat pidana tersebut dibuat menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat KUHP bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat materi sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 KUHP adalah batal dihukum. Menimbang bahwa undang-undang tidak menjelaskan pengertian kata cermat, jelas dan lengkap sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP sehingga berdasarkan praktek pengadilan dan oleh pengertian sebagai berikut. Yang pertama, cermat, yaitu berdasarkan pada ketentuan hukum terkait tanpa adanya kekurangan atau kekeliruan yang menyebabkan surat dakwaan batal atau dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima. Yang kedua, jelas, yaitu berisi uraian yang jelas dan mudah dimengerti dan dalam menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Menimbang bahwa terkait dengan unsur-unsur sesuai dengan pasal 351 ayat 3 dan 4 KUHP diantaranya satu merupakan perbuatan penganiayaan, dua mengakibatkan luka berat atau kematian, tiga dilakukan oleh terdakwa sendiri, empat dilakukan dengan kekerasan. Menimbang bahwa terkait dengan unsur-unsur sesuai pasal 351 ayat 3 KUHP diantaranya satu melukai orang lain juga menimbulkan kematian, dua bertujuan untuk menyebabkan luka-luka. Menimbang bahwa terdapat alat bukti berupa batu yang digunakan untuk memukul kepala korban saat korban tidak menyebarkan video asusila antara terdakwa dengan korban. Menimbang bahwa dengan demikian keberadaan penasihat hukum terdakwa tersebut kurang beralasan dan karena itu keberadaan penasihat hukum harus ditolak. Mengadili satu menerima eksepsi dari penuntut umum kota dan penasihat hukum terdakwa. Dua melanjutkan pemeriksaan perkara sampai pada putusan akhir. Tiga menetapkan pembelaan dari perkara ini ditunda sampai dengan putusan akhir. Demikian putusan dalam rapat musyawarah majelis hakim pengadilan negeri Sragen dan kami Andrea Saputra SHMH sebagai hakim ketua majelis Hasan Fadilah Muhammad SHMH dan juga Asma Putri SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu 29 November 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis. Didampingi oleh hakim anggota tersebut dibantu oleh kita Saputra SH sebagai panitia pada pengadilan negeri tersebut, dihadiri oleh Pak Ati Ilhami SH selaku penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Sragen dan di hadapan terdakwa serta penasihat hukum terdakwa. Terdapat 3 orang saksi. Yang pertama, saksi berasal dari proses umum. Yang kedua, saksi dari konsorsium. Yang ketiga, keterangan ahli ortopedi. Baik yang mulia, saksi pertama, saya hadirkan Saudara Salman Al-Faridi. Silakan memasuki ruangan persidangan. Tadi
kelamin, bangsa, tinggal, agama, kerjaan, pendidikan. Belum saudara memberikan keterangan dalam persidangan ini. Menurut undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia bersumpah dan berjanji? Silakan membangun sumpah. Setelah berjanji mengucapkan yang ada, itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila saudara terbukti memberikan persaksian yang palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya. Bagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP? Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan upaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengajarkan akibat hukum kepada keterangan yang berbeda, dengan sengaja memberikan keterangan yang palsu di atas sumpah baik secara tulisan maupun lisan, dipidana selama-lamanya dengan penjara. Apakah saudara mengerti? Pemeriksaan silakan akan dilakukan oleh hakim. Dalam prosesi apa Anda menggunakan terdakwa? Jika Anda dalam persidangan ini membahas perkara apa? Bagaimana saudara bisa tahu ada perkara tidak menganiaya atau melakukan upaya? Baik saudara menuntut persidangan menyerahkan barang buktinya terdapat di meja ini yang mulia. Terdapat HP korban, bagi korban sekaligus alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana penganiayaan. Jadi penuntut apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Baik, saudara saksi, bagaimana kronologi singkat kejadian tersebut? Pada awalnya saya tidak akan melakukan karena saya belum lalu ternyata mereka tapi saat saya sudah Apakah Anda mengetahui secara singkat ini dari yang terdakwa telah melakukan penipuan dengan pertanyaan saya saksikan yang mulia. Dari kuasa hukum jawaban pertanyaan saksi. saudara saksi maka saat kejadian apakah dari penuntut masih ada pertanyaan? Kamu bekas kesaksian? Apakah dari kita kuasa hukum ada pertanyaan? Karena pemeriksaan silang pada saksi sudah selesai, maka saksi kedua dipersilakan masuk. Dan saksi diperbolehkan meninggalkan ruang persidangan, bahkan untuk umum. Baik yang mulia, saksi kedua saya hadirkan saudara Siti Pahali. Silakan memasuki ruangan persidangan. Saudara saksi, apakah saudara saat ini dalam keadaan siap jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan pada persidangan ini? Pertama-tama saya akan menanyakan identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat. Nama lengkap, tempat lahir, umur, tempat lahir, jenis kelamin, bangsaan, tempat tinggal, agama, kerjaan, pendidikan. Sebelum saudara memberikan keterangan dalam persidangan, menurut undang-undang saudara bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia untuk bersumpah dan berjanji? Silakan memanggil sumpah mengambil surat tadi.
jasa sumpah, baik secara bisa maupun lisan, karena selama-lamanya dibuka. Maka saudara mengerti. Pemeriksaan silang dilakukan oleh hakim 3. Saudara saksi, apakah Anda mengenal terdakwa? Mungkin Anda dapat persidangan ini dibahas perkara apa? Bagaimana saudara bisa tahu ada perkara tindakan penganiayaan yang menurut Saudara saksi, apakah benar terdakwa meminta Anda untuk melakukan ambulans? Tidaknya saya buka yang mulia. Apa? Dari penasehat hukum apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Iya. Saksi apakah benar korban benar yang dikatakan Pemeriksaan silang saksi kedua kami akhiri. Silakan saudara saksi kedua meninggalkan ruangan persidangan. Silakan menuntut umum menghadirkan keterangan ahli. Baik yang mulia, saya hadirkan keterangan ahli ortopedi dari Rumah Sakit Umum Sarinah Husada, Dr. Frisya Adi, spesialis ortopedi yang melakukan visum terhadap korban. Silakan masuki ruangan persidangan. Saudara Dr. apakah saudara saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan pada persidangan kali ini? Saya dalam keadaan siap memberikan keterangan tentang persidangan ini. Baiklah. Pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Nama lengkap, tempat lahir, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, bangsaan, tempat tinggal, kerjaan, pendidikan. Baiklah, menurut saudara memberikan keterangan dalam persidangan ini, menurut saudara terlebih dahulu, apakah saudara bersedia untuk bersumpah dan berjanji? Silakan mengambil sumpah untuk mengambil sumpah saksi ahli. Saya sebagai saksi dalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang jelas dan baik dari yang Saudara telah berjanji menurut agama yang ada. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Kami apabila saudara terbukti memberikan persaksian yang valid, maka saudara dapat diancam pidana penjara selama-lamanya sekitar. Bagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP, barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan upaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang diberikan dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah baik secara tulisan maupun lisan, dipidana selama-lamanya di depan penjara. Apakah saudara mengerti? Saksi ahli, apakah benar korban dibawa ke rumah sakit pada pukul 11 malam? Bagaimana keadaan awal korban saat itu? Apakah masih sadarkan diri? Dia yang benar, kita tidak sadarkan diri. Dia tidak mengetahui yang pasti yang tapi menjadi perjalanan besar sebelum daripada. Menuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia, kepada saksi ahli, berapa lama perkiraan bahwa korban meninggal dunia? Kemudian dari korban Saya akan coba untuk bercanda. Apakah benar telah terjadi fracture pada tulang punggung korban? ada pertukaran. Adakah luka-luka lain selain di bagian punggung korban? Selain di urut terdapat luka di sekitar telinga korban, tapi bekas lumpur lagi dengan benda yang keras dan panjang. Pertanyaan saya bukan yang mulia. Ini loh, pesan pembuktian. Apakah pertanyaan dari penasihat hukum dapat saksi ahli? Pemeriksaan silang keterangan ahli kami cukupkan. Silakan saksi ahli meninggalkan ruang persidangan. Agenda sidang pentingnya dari sidang atau pada
dalam hal ini kontestasi usia yang Yang mulia terhormat, pertanyaan di atas terdapat menyatakan bahwa dirinya tersebut emosi. Apabila dikategorikan lingkungan diri rasanya kurang pas, karena emosi sendiri berimplikasi pada ketidaksukaan terhadap sesuatu. beratan yang mulia. Pertanyaan saya bukan yang mulia. Silakan untuk penuntut umum berkenan buka. Surat tuntutan nomor registrasi perkara pidana dari Komisi 1 dari nomor 4 dari Pengadilan Negeri Sragen dari tahun 2023. Identitas terdakwa nama lengkap Pavita Pustasari Terdakwa tempat lahir Jakarta umur 27 tahun tanggal 30 Desember 1996 jenis kelamin perempuan kebangsaan Indonesia tempat tinggal Kompleks Perumahan Taman Amali Indah Yogyakarta Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen Jawa Tengah. Agama Islam, pekerjaan dosen, pendidikan S2 TNI. Tidak dapat beberapa fakta-fakta dalam persidangan. Yang pertama, berdasarkan keterangan ahli saksi utama, yaitu saudara saksi dan bahwasanya pada beliau bersumpah menurut agama dan kepercayaannya menerangkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat 9 September sekitar pukul 11 malam dalam terjadi kecelakaan antara terdakwa dan korban. Keterangan yang kedua yaitu dari saksi dua Sigi Pangerin dari penasihat hukum disumpah menurut agama Islam dan menerangkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat 9 September sekitar pukul 11 malam di mana terdakwa menyaksikan pemeriksaan saksi dengan penampilan namun tidak terdakwa setelahnya. Yang ketiga, saksi dari Rumah Sakit Umum Zahira Husada, Dr. Sulistiawati, spesialis ortopedi, disumpah menurut agama dan profesinya, menerangkan bahwa terdapat kandungan tulang rusuk korban dengan kasus bahwa dilukai dengan luka berat dan tajam. Terdapat beberapa barang bukti yang pertama, batu, yang kedua bagi korban, yang ketiga HP korban. Terdapat fakta hukum dalam persidangan. Yang pertama, berdasarkan keterangan ahli dan dituntut penunjuk barang bukti, maka dapat dikemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pada tanggal 9 Desember sekurang-kurangnya pukul 10 malam, terdakwa bersama korban sedang membeli nasi goreng di tempat saudara Salman Al-Farisi. Yang kedua, bahwa telah terjadi kecelakaan antara terdakwa dengan korban. Yang ketiga, bahwa dalam kecelakaan tersebut terdakwa memukul kepala korban secara melayani secara berulang-ulang sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Mengenai pembahasan medis, kami memberikan pasal-pasal tidak jelas yang pertama yaitu pada pasal 251 ayat 3 dan yang kedua pasal 351 ayat 4. Coba ini berdasarkan apa yang diperuntukkan dan berdasarkan apa tersebut kami melakukan perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang berlaku maka menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara atas terdakwa Pavita Pustasari menyatakan bahwa terdakwa Pavita Pustasari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 351 ayat 3 dan 4 menjatuhkan pidana terdapat terdakwa Pavita Pustasari dengan pidana 7 tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Yang ketiga, menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian terhadap surat tuntutan yang dibacakan dan serahkan dalam persidangan ini Rabu 29 Desember 2023 hari Jaksa Penuntut Umum. Ada yang Kan sampingan Mbak sebaik Wah, saya tuntutan ya. telah memberikan PPDI atas nomor dakwaan PDN atas nama terdakwa nama lengkap Pavita Siswa menyesuaikan Senin tanggal 11 itu setelah itu pembacaannya agama Islam, pekerjaan dosen, pendidikan S2 TNI. Hakim, anggota majelis hakim, jaksa penuntut umum dan hadirin yang saya hormati. Saya Muhammad Hakim Muhammad selaku pembela dari Pavita Pustasari dengan segala hormatnya bagi beberapa
peristiwa yang terjadi, kami menyoroti beberapa kata kunci. Yang pertama, berdasarkan terdakwa sebelum terjadi pembunuhan untuk tanggal dua, saudara kami mengatakan saudara kami dalam pembunuhan yang berisi tiga, satu penilaian pertama-tama perlu ditekankan bahwa memberikan tindakan sebagai pembunuhan itu ada bukti yang jelas yang menunjukkan niat dan kesengajaan dari pelaku untuk membunuh. Tanpa bukti yang mendukung pernyataan tersebut dalam pembunuhan seharusnya tidak dapat dipertahankan. Kedua, kondisi pidana saat kejadian. Kami akan menyampaikan psikologis dan saksi yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi pikiran lain pada saat kejadian. Hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang apakah tindakan tersebut dilakukan secara sadar atau sebagai respon terhadap faktor tertentu yang menyebabkan. Ketiga, bukti pelanggaran hak asasi manusia. Kami juga akan mengajukan bukti yang menyoroti apakah tindakan polisi atau pihak keamanan yang mungkin terlibat dalam kasus ini telah melanggar hak asasi manusia. Jika terbukti adanya pelanggaran hak asasi manusia, hal ini dapat mempengaruhi penilaian pengadilan terhadap klien kami. 4. Dasar hukum pembelaan pidana. Pasal 41 ayat 1 KUHP menyebutkan barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harga benda sendiri maupun orang lain tidak dipidana. 5. Kesimpulan. Dalam mengakhiri pledoi ini kami ingin menegaskan bahwa tugas kami bukanlah pelaku kejahatan yang diinginkan atau direncanakan. Kami meyakini fakta dan bukti yang kami ajukan selama persidangan ini akan membuktikan bahwa tindakan yang terjadi adalah hasil dari situasi yang kompleks yang dapat dimengerti. Kami berharap bahwa pengadilan ini akan menilai kasus ini dengan keadilan yang bijak dan kebijaksanaan yang tinggi, mempertimbangkan konteks dan faktor-faktor yang terlibat. Kami berharap kami dapat mendapatkan keadilan yang pantas. Kepada yang punya majelis hakim yang saya hormati, Bapak Ibu penuntut yang saya hormati, penasihat hukum yang saya hormati, dan hakim sidang yang saya muliakan. Untuk tetapi dari yang saya sampaikan, kiranya saya mengucapkan kepada Tuhan Allah dan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, sehingga terhadap 22 November 2023 saya dapat membacakan dan menyampaikan segala sesuatu saya
putusan. Berdasarkan keterangan yang Maha Esa, pengadilan negeri Sragen yang menghadapi perkara-perkara pidana atau dengan pemeriksaan pertama dengan acara pemeriksaan perdata telah melakukan putusan berikut dalam perkara tersebut yang menganggap tidak penting sebagai dan meyakinkan bahwa melakukan tindak pidana penganiayaan yang merupakan peninggalannya bagaimana diatur dan diatas pidana dalam pasal 351 dalam penganiayaan dalam dakwaan pertama tempat itu bahwa melakukan pidana terhadap terdakwa Kapitatus Hutari binti Garama dengan penjara selama 7 tahun dikurangi selama 7 tahun dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap dinyatakan kurang berdua satu yang dengan akhir dan terdapat darah dari korban hukum terdakwa atau membayar oleh perkara dan tentang bahwa dalam surat dakwaan penuntut umum nomor 21 perkara pidana T01 garing KG garing nomor 4 garing tanggal 3 Oktober 2022 terdapat telah didapat sebagai berikut bahwa terdakwa Kapitatus Hutari pada hari ini tanggal 5 September 2022 sekitar jam 9 malam atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2020 tempat bertempat di Jalan Tangki, Kecamatan Bapak Kabupaten Sragen atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan akan melakukan penganiayaan terhadap korban saudara Amin dengan cara antara lain sebagai berikut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul berulang kali dengan batu yang menyebabkan luka di bagian kepala juga mati. Dengan perbuatan terdakwa jatuh dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 tentang bahwa untuk membuktikan dakwaan penuntut umum telah mengajukan acara ini. Pertama, satu sama atau yang kedua sisi masuk, yang kedua dari dokter menimbang bahwa selama ini terdakwa dalam tahanan dan penahanan tersebut sah menurut hukum maka cukup beralasan memerintahkan terdakwa tetap menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dijatuhi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan. Mengingat dan memperhatikan pasal 351 ayat 3 KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Kapitatus Hutari binti Garama telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian sebagaimana dakwaan ringan dalam pasal 351 ayat 3 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 4 tahun. 3. Menekankan masa penangkapan dan penahanan yang telah berjalan terdakwa. Dan
memutuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pengadilan negeri Sragen pada hari Rabu tanggal 29 November 2013 oleh kami Andrio Hidayat sebagai hakim ketua, bersama dengan Hidayat dan Wahyu Karim